Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi teman-teman dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Ya teman-teman, saat ini saya sedang berada di Desa Sarimulya atau Blok F Alailir atau Ribu Ilir. Ya kebetulan namanya ternyata sama dengan Blok F Sitiung 2 Sarimulya, sana Blok F juga. Tapi kalau di Sitiung 2 itu masuk, yang Blok F itu Sitiung 2 itu masuk kecamatan masuk Kabupaten Bungo. Kalau Blok F Ribu Ilir sini Sarimulya juga namanya, masuk di Kabupaten Tebo. Nah, dan ini teman-teman kebetulan juga kemarin banyak yang request untuk dibuatkan video atau obrolan atau sejarah tentang transmigrasi bedol desa dari Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, khususnya yang di Ribu Ilir, karena selama ini yang banyak dikenal itu adalah yang di Sitiung ya. Nah, Ribu Ilir ini juga transmigrasi bedol desa dari Wonogiri, tepatnya yaitu Waduk Gajah Mungkur. Dan kebetulan saat ini saya sedang bersama salah seorang pelaku sejarah, saya bilang. Beliau adalah Pak Karno. Sehat Pak Karno? Pak Soekarno. Pak Soekarno, mantan kepala desa yang pertama di Blok F ini. Iya, Desa Sarimulya ini. Ya, artinya ini yang bersama saya ini Pak Soekarno ini tidak sembarang ini, tidak sembarang narasumber. Ini betul-betul pelaku. Beliau langsung menjadi bagian dari pemerintahan waktu itu, yaitu kepala desa pertama. Dari tahun 80 sampai 83. Oh, dari tahun 80 sampai 83 ya. Nah, ini Pak, jadi kami pengen tahu sejarah Ribu Ilir secara keseluruhan, yang awalnya tentu dari Waduk Gajah Mungkur. Seperti apakah waktu itu sehingga diberangkatkan ke sini? Barangkali ini sudah ada coret-coretan dari Pak Karno yang dibuat nih ya. Iya. Oke. Memang waktu itu pertama program pemerintah itu kan memperatakan pembangunan dan memeratakan penduduk. Jadi di Jawa itu sudah penuh, memang perlu dipindahkan ke Sumatera. Yang di Sumatera namanya Rimbu Gujang masih keadaan kosong. Jadi sana ditinggalkan, dipindahkan ke sini diganti 5 hektar setiap kakak. Jadi yang 2 hektar untuk tanah pekarangan, yang 3 hektar untuk tanah perkebunan. Oke. Jadi di Ribu Ilir ini dulu ada 5 desa, termasuk Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok F, unit 15, unit 15-6 dan. Oh iya. Dulu itu memang rencana untuk Ribu Ilir itu kalau yang Blok A, B, C, D itu unit 14, kan di sini tidak ada unit 13. Yang gitu sini ya? rencana 13. Namun setelah itu entah ada apa kok meloncat unit 15 kan. Oh iya. Nggak tahu juga lah itu. Soalnya yang namanya rencana itu mungkin tidak sesuai dengan pelaksanaan itu mungkin juga kan. Itu yang sering jadi pertanyaan. Sering Kenapa unit 13, 14 nggak ada? Kok tahu ada 15 gitu. Oh, ternyata dulu awalnya sebenarnya yang mau jadiin unit 13, 14 itu Blok A, Blok A, B, C, D. Blok A, B, C, D. Oh gitu. Terus 14-nya EF, 15-nya EF kan. Iya. 14-nya. Oke, 15 tapi kita ke belakang sedikit Pak. Ini yang dari Waduk Gajah Mungkurna, Waduk Gajah Mungkurnya deh. Ini udah dibuat teman-teman, coret-coretan sama Pak Karno. Jadi dulu dari 4 kecamatan Pak ya? 4 kecamatan, 40 desa. 42 desa. Ini ada dari Kecamatan Batu Retno, Betal, Wuryantoro, Kecamatan Iromoko. Nah ini waduknya. Dan ini semua ini ada 42 desa yang harus dipindahkan. Tapi katanya ya yang nggak mau bertahan ya minggir ke sini lah ya. Minggir. Oke. Minggir. 40 desa ya, lumayan banyak ya. Banyak. Makanya namanya dibedol desanya. Bedol desanya. Untuk demi pembangunan di sana, pengairan sawah di sekitar sana Pak Ji. Ya sebetulnya seperti itu. Dan lain dulu Pak Harto kan ingin meratakan pembangunan dan meratakan pendudukan. Oh, Jadi yang kosong kalau yang penuh kan ditinggal. Oke.
Kalau waktu itu masyarakat di sana itu tidak keberatan waktu itu Pak J? Insya Allah ya 80% lah berangkat. 80% berangkat ya? Biasanya yang geser-geser itu yang kaya-kaya. Oh iya ya. Kalau yang nggak mampu, ayo malah ikut program pemerintah meratakan pembangunan dan meratakan penduduk bisa. Oke. Kalau yang geser itu yang orang-orang kaya yang bisa beli bisa tanah beli di tanah, pinggir ya? tanah, Karena tanah. waktu itu pasti tanah yang di pinggir itu pasti mahal. Mahal Pak. Karena ini mau pindah ya, harus digusur kan ya? Yang di luar lintas itu mahal. Oke ya, yang 80% akhirnya Iya, transmigrasi. Tapi artinya tidak ada konflik Pak ya, misalnya Nggak ada. dengan program ini. Nggak ada, hanya ada permasalahan masalah pengunduran pemberangkatan itu sini belum siap karena sudah berangkat, jadi di sana nunggu di Jakarta itu sampai ada yang sebulan ada. Oh gitu, itu yang jadi masalah. Termasuk kita ini termasuk trip 17 Pak, kan ada trip 1, 2, 3 sampai 17. Oh, trip terakhir sini Pak J? Enggak, 20 Pak yang terakhir. Oh sampai 20. Yang 18, 19, 20 itu yang sampai 1 bulan atau yang kami itu di Jakarta, di Solo nunggu sini jadi. Nunggu ya. Sini rumah jadi tadi. Oh nunggu yang daerah trans ini jadi? Ya, Oh, belum gitu. ini belum siap karena sudah berangkat kan gitu. Iya. Jadi Ditampung dulu di transito. Gitu. Ya, transito. Tapi sampai sebulan ya lumayan. Ya, lumayan pokoknya ya di sini di sebulan ini main-main yang trip 2019 itu Itu satu trip itu berapa banyak Pak? rata-rata 100. 100 ya? Rata-rata 100. Oh sampai 20 trip ya berarti 2000-an ya? Ya antara nanti untuk ini saja Pak. Untuk Rimbo Hilir saja. Oh untuk Rimbo Hilir saja? Iya. Artinya itu yang 20 trip itu untuk Rimbo Hilir saja Pak? Iya. Oh gitu ya, padahal kan yang 42 desa tadi kan tersebar di Sitio, Iya. Rimbo Hilir sama ada di Bengkulu Pak ya? Bengkulu ada ini. Oh, Sitiung gitu ya. 1 2. Sitiung yang Sitiung 2 dan Jambi. Iya. Rimbo Hilir Jambi, terus Muko Bengkulu, Puro Tidur Bengkulu. Oh iya, di Bengkulu 2 tempat ya? Iya, 2 tempat. Ya, kalau Sitiung itu ada Sitiung Sumbar sama Sitiung Jambi. Jambi, Ya, jadi sebagian masuk Jambi, sebagian masuk Sumatera Barat. Masuk Jambi kan EFG. EFG gitu. Ya, yang di sampai A sana Masuk Sumatera Barat. Baratnya. Iya. Oke. Iya. Nah, waktu itu kalau biasanya kan namanya penggusuran, Iya. ini walaupun ini diterangkan kan ada ganti rugi Pak ya? Iya betul. Itu tidak ada masalah untuk ganti rugi tanah ini Pak? Tidak ada. Serasa ya sebagian kecil saja lah, tapi sebagian besar sudah Lancar, Ji? lancar. Kalau gambarannya seperti apa sih Pak? Berapa sih ganti rugi untuk tanah? Waktu itu kalau untuk saya itu ada tanah seperempat hektar lah, peladangan pertanian untuk nanam sepe, nanam jagung, itu seperempat hektar. Terus berumah ada satu, ada pekarangan, ada kayu-kayuan kayak itu, kurang lebih dapat 1 juta. 1 juta tahun? Tahun 79, 789. Ya. Kalau sekarang kalau dibandingkan dengan sekarang, di-crosskan dengan nilai uang sekarang berapa tuh kira-kira Pak ya? Paling 100 juta. 100 jutaan ya? Oh, berarti lumayan tinggi Ji? Tinggi dulu. Oh iya. Oke, jadi 1 juta tahun 7879. Oh enggak Mas. Paling 10 juta lah itu dong. Kalau 10 juta ya 10 juta lah kalau itu. Kalau 1 juta itu. Oh, dulu 1 juta dapatnya? Iya. Tapi waktu itu 10 juta. tunggu sebentar Pak, saya kecil itu waktu itu. Ya, Zaman saya SD, saya lahiran tahun 80 Pak. 80 ya. Sekitar 86 tuh saya beli es lilin tuh harganya Rp25. Iya mungkin ya. Beras cuma sekitar Rp400. Iya. Nah sekarang es lilin tuh harganya 1.000, artinya 40 kali lipat Pak. Kemungkinan itulah. Nah kalau 40 kali lipat artinya kalau 1 juta berarti 40-an juta. Ya mungkin gitu. Tapi udah lumayan juga Pak Ji. Ya, Oke. sudah lumayan pokoknya namanya ganti rugi. Oke. Tapi waktu itu ditransfer atau pripun? Kayaknya begini Mas, yang pertama itu berapa itu uang kontan. Terus kedua ada simpedes sampai sekarang. Terus yang ketiga ada deposito. Kalau deposito nerimanya di sini. Oh iya. Jadi aku masih ingat kalau deposito aku nerima di sini tinggal 600 apa 500 gitu. Oke. Tapi totalnya tadi 1 juta Pak? Iya, kalau di total 1 juta sama ya pohon kan dapat juga. Jati, ayu, jual itu ada nilainya.
Oh, jadi di sana yang digusur itu artinya dihitung berapa luas Iya. tanahnya, apa yang Sama ada di tanaman situ, yang tanaman yang ada. ada. Heeh. Oh gitu. Jadi tidak sama ya antara Iya. satu warga dengan yang lainnya. Pak, beda-beda mas. Oke oke Sudah ada perhitungan sendiri-sendiri. oke. Terus sampai di sini berarti sudah disiapkan. Ini katanya di sini 5 hektar sudah dibuka semua Pak yang untuk Enggak. alelir. Enggak. Enggak juga ya? Yang 2 hektar yang dibuka. Oh yang dibuka 2 hektar. Yang 3 hektar buka sendiri. Oh gitu, yang dibuka 2 hektar ya. Hmm. Oke, tapi masih lumayan Pak. Kalau yang Rimbu Bujang 1 hektar aja tuh. Iya juga. Iya iya. Nanti jatahnya 5 hektar sama. Nah, sana kan bukan Betul Abdul desa. desa. Oh, Ya mesti ada prioritasnya ya Oh, iya. namanya. Tapi kalau dibanding saudara-saudara kita yang di Sitiung, kayaknya di sini lebih beruntung Pak. Iya. Di sana jatahnya kan cuma 3 hektar seperempat. Iya betul. Betul ya? Kan namanya bukan Rimbu Bujang. Iya, karena Yang istimewa 5 hektar kan Rimbu Bujang. 2000 bujang ya. Oke. Nah, ini waktu itu kan pertama di Sitiung Pak J. Iya. Kemudian di Muko-Muko dan sebagainya itu akhirnya sebagian ke Rimbu Ilir ini karena waktu itu di sana tidak muat atau gimana Pak J? Enggak, Pak. Yang pertama kan Sitiung 1-2 Padang itu. Terus Sitiung 2 ke Jambi itu. Iya, iya. Terus Lalir ini. Terus Bengkulu. Oh, baru Bengkulu. Muka-muka dulu Bengkulu. Oh, berarti malah duluan sini Iya, ya? duluan sini. Karena sana malah naik Pak, pesawat berangkatnya. Oh, Di Bengkulu itu. Oh, yang ke Bengkulu naik Iya, pesawat. pesawat. Hebat. Loh. Kalau aku dari Jakarta sampai Teluk Bayur itu 7 hari 7 malam, Pak. 7 hari, Kalau 7 salah, ingat saya. Oh, iya. Tapi yang pertama jelas Sitiung ya. Iya. Tapi karena mungkin di sana nggak muat atau gimana Pak? Akhirnya sebagian ke sini Ya, dan mestinya begitu, Mas. Iya, Begitu. oke. Yang sudah perencanaan seperti itu. nggak muat, mau nggak mau akhirnya dipisah sama keluarga di sana. Tapi malah beruntung dapatnya lebih banyak. Nah, iya. Karena dihitung tanahnya, hektarnya dan kakaknya gitu. Iya ya. Dan di sini tanahnya agak mirip-mirip dengan di Sitiung Blok F sana, lebih datar kalau dibandingkan Rimbu Bujang, Rimbu Ulu, relatif lebih datar sini Pak. Iya, termasuk itu. Oke. Kalau dulu yang pokoknya yang mau berangkat bujang kalau mau menikahkan langsung berangkat. Oh, gitu, 5 Pak, ya? hektar. Wah. Sini ada yang begitu anaknya 3 tuh lain semua nikah semua. Sini terus dapat 50 hektar, lalu 25 hektar 5 orang kakak sama keluarga. Oh, 5 kakak. Iya, Oh, langsung itu. Iya, iya. Caranya Oke. begitu. Oke, jadi ini kayaknya memang transmigrasi bedol desa dari Wonogiri ini Sepertinya ada lain daripada lain. agak Diprioritaskan. diprioritaskan ya. Sebabnya tanahnya sudah tidak ada, jadi kalau tidak diprioritaskan kan, kalau yang transmigrasi yang lain umum itu kan tanah masih ada. Iya. Tapi ya itulah kalau di sini nampaknya kalau dibandingkan yang lain lebih beruntung yang Rimbu Ilir dibandingkan sama-sama bedol desa Waduk Gajah Bungkul yang di Sitiung itu dia dapat nggak seluas itu, cuma sekitar 3 semurat hektar, itu pun banyak juga terjadi konflik di sana. Iya. Maksudnya tanahnya sengketa Keluarga, itu ya. Dan keluarga situ asli. Ya, Sengketa. tanah sengketa gitu. Ya, kita nggak tahu itu Masalahnya kesalahan apa? pemerintah dulu, persiapannya kurang matang, tergesa-gesa atau gimana nggak tahu. Tapi yang jelas kalau Rimbu Ilir itu tidak ada sengketa Pak ya tanah. Nggak ada. Oke, jadi dapatnya lebih banyak dan dapat semua, nggak ada sengketa. Semua nggak ada sengketa. Oke. Nah, Pak, kalau untuk satu desa ini apakah dari Wonogiri itu juga satu desa atau dari daerah yang berbeda-beda, Pak? Ya beda-beda Mas. Seperti sini ada yang dari Kesmantoro, Kecamatan Kesmantoro. Iya. Itu termasuk penggabung lah namanya. Oh, gitu. Orang gabung dari kalau ada yang dari Kasine, desa Kasine, Kelurahan Kasine, ada yang dari Pondok Satri, tiga desa Mas. Iya. Terus yang lain-lain itu seperti unit 15 itu kan Jeta Harjo, ada yang Pulung Rejo, ada yang mana itu tadi Ngungking, daerah dari Ngungking. Oh. Jadi beda-beda Mas, tidak semua Tidak misalnya nggak cukup kalau tidak. gitu ya, satu desa terus diangkat ke sini, sini jadi Sininya satu nggak desa cukup, itu nggak ya? sininya nggak cukup Mas. Oh, Sininya. Iya.
Jadi terpaksa harus dicampur-campur juga. Campur-campur. Cuma karena namanya bedol desa, walaupun terpisah, maksudnya tidak satu desa dari sana terus pindahkan ke sini satu desa, tapi juga campur-campur. Tapi artinya kan kekeluargaan di sana semuanya pindah ke sini, itu hubungan kekeluargaan antar desa di sini ya sama kayak di Jawa Pak. Persis, Mas. Oh, persis. Atau masalah hubungan keluarga persis. Tradisinya masih sama, tidak bisa ditinggalkan. Sepertinya ya gampangannya kalau pesta pernikahan itu kan, yang laki-laki bawa orang sebanyak satu desa itu masih umum seperti di Jawa. Oh iya, seluruh Indonesia seperti itu juga. Ya, namanya apa itu Pak? Apa? Grubyukan. Oh ya, itu masih di sini masih kental dengan itu. Itu termasuk Mas, kerukunan yang paling ringan, grubyukan. Sebabnya kalau sekarang pamannya dipatok 30 40. Orang kan banyak yang datang. Kalau jagon biasa minimum ratusan Mas. Kita jagon ke kita ratusan begitu. Orang itu ya merasa ringan tapi merasa terhubung sama kawan-kawan kan. Oke. Jadi Grobyokan ini mungkin banyak teman-teman di luar Wonogiri yang belum begitu paham. Jadi pernikahan antara pengantin laki-laki sama perempuan. Nah, ini yang pengantin laki-laki yang membawa satu iring-iring namanya. Ada yang ngaran iring-iring, ada yang grubyukan. Sekampung situ lah ya. Kampung. Diajak ke situ gitu ya. Bisa juga ada sampai 600 orang loh, Mas. Sampai 600 orang ya. 600 orang betul. 600 orang ini lebih dari beberapa RT. Nah, satu desa, kalau sini paling satu desa ini ada 1000 kakak paling sekarang. Padahal itu acaranya di luar pesta pernikahannya malah Pak ya? Iya, pernikahan sudah berarti malam, ini pestanya. Oh iya. Soalnya dulu kebetulan saya sempat jadi ya marketing rokok gitu ceritanya. Jadi ketika di Rimbo Ilir ini dikasih tahu, Mas, yang ramai itu bukan acara pestanya, tapi grubyukannya. Iya memang. Iya. Kalau pestanya kan biasanya 2 hari Mas, kalau ada grubyukan itu. Oh gitu Ji. Yang sehari itu untuk para tamu-tamu sendiri, undangan sendiri. Kalau yang kedua itu biasanya ya grubyukan. Keluarga ya. Keluarga dan laki-laki. Dan rumah-rumah nampaknya terutama yang ada di unit 15 masih banyak yang rumah limasan gitu ya. Rumah-rumah Jawa. Iya. Oke, itu masih kental di sini. Iya, pokoknya setelah sampai di sini ya rumah itu ya masih biasa batu. Aku pertama membangun itu tahun 87 Mas. 87. Karet mulai nderes. Oh, 87 udah mulai nderes ya. Nah, terus ini untuk bagi anak dirubah. Ikuti perkembangan sekarang ya. Tahun model 80 itu ya seperti itulah. Seperti rumah Pak Yono itu seperti itulah modelnya seperti itu. Sekarang yang minimalis. Minimalis bagaimana diikuti renovasi. Ini kan model tahun 2020. Mesti pembangunan pun beda-beda Mas. Kalau modelnya 80, 90, 2000, 2020, 10, beda-beda coraknya kan. Oke. Terus gini Pak, kalau sama keluarga-keluarga yang terpisah nih sama yang di Sitio, di Muko-Muko, itu apakah juga masih ada Pak kontak-kontak ke mereka? Biasa Pak, itu masih kalau punya gawe itu masih tetap datang Mas. Oh gitu. Di Sitio ya sini datang semua, si Bengkulu ya datang semua, jadi bisa bertemu juga. Iya. Oke. Pokoknya masih akrab itu. Oke. Nek Pak Karno itu ada sering kondur ten Jawa waktu itu masuk sekitar sampai tahun 2013 itu. Setiap tahun aku ke Jawa. Gitu. Orang tua masih di Jawa kan. Orang tua waktu itu masih di sana. Jawa. Setelah orang tua sudah meninggal, ya kita jarang-jarang ketika saudara. Tapi aku tahun kemarin 2019 kalau tidak salah, aku ke Jawa juga sambil siarah Wali Songo itu. Kita mampir ke Jawa nengok Jawa. Kalau Pak Karno dari Baturetno atau? Baturetno. Oh, Baturetno aja. Iya. Itu dari Baturetno. Cuma kalau sekarang ke sana ya harus di pinggirnya ya. Iya. Ini soalnya udah nggak ada lagi sini. Sudah sekarang di sini itulah. Oke. Keluar atas itu. Ya, jadi teman-teman kalau saya simak gitu ya. Ini yang transmigrasi bedol desa dari Waduk Gajah Mungkur itu
Ya sebenarnya awalnya bukan karena keinginan sendiri, karena ini memang program pemerintah gitu ya. Artinya sebenarnya saya bisa bilang kalau yang transmigrasi itu juga pahlawan khususnya untuk warga di sekitaran Waduk Gajah Mungkur, karena dengan dibangunnya Waduk Gajah Mungkur otomatis persawahan dan lain sebagainya sekitar ini bisa terairi dengan baik, Pak J. Iya. Oke. Memang betul Mas. Bapak Mas bilang pahlawan pembangunan itu betul. Waktu itu kampanyenya aja seperti itu. Oh gitu. Kalau kita mau transmigrasi menjadi pahlawan pembangunan. Ya, karena mengorbankan diri, harus mengorbankan diri, membangun pindah dari daerah. tempat yang di situ sudah nyaman. Katanya sudah banyak yang punya usaha, dan ini harus ditinggalkan. Ya, mengorbankan diri lah pindah Sumatera gitu ya. Cuma alhamdulillah untuk yang di sini, yaitu saya nilai sih paling beruntung karena saudara-saudara kita yang ada di situ sebagian yaitu tanahnya sengketa dan sebagainya. Oke, di sini 5 hektar dibukain 2 hektar dan alhamdulillah nggak ada sengketa tanahnya. Itu seperti ini Mas. Memang semuanya itu rezeki itu dari Allah. Jadi memang rezekinya orang-orang sini kalau kita termasuk yang beruntungkan itu. Ya, itu Rimbo Ilir, dan Rimbo Ilir itu teman-teman khususnya yang Blok F ini dekat sekali dengan komplek kantor bupati. Kalau pakai motor kira-kira berapa menit J, Pak? Ya 15 menit lah. 15 menit nyampe J. Oke, karena ini bisa dibilang Rimbo Ilir yang paling ujung ya, ujung timur nih. Kalau waktu ikut Bungo itu Pak, sini ini paling belakang, paling buntut. Iya, karena dulu Bungo Tebu ya. Nah, Bungo Tebu. Nah, akhirnya pemekaran, Bungo jadi kabupaten sendiri, Tebu jadi kabupaten sendiri. Nah, komplek kantor Bupati Tebu itu dibangun di dekat sini, di belakang sini. Belakang, sekitar 3 kilo. Nah, ada lewatnya tapi lewat sini sana. Dulu ini sudah dibangun sampai tembus di BPN itu Mas. BPN. Tapi karena sudah rusak. Dulu kan nyati 10 menit sampai kalau lewat sini. Banyak yang lewat sini. Aku setelah Pak Masjid Mas itu enggak ada pembangunan lagi ya. Maksudnya ya semuanya lewat di lintas itu. Mungkin nanti waktu yang akan datang mungkin dibangun lagi. Untuk memecah harus lalu lintas dari sana ke Pak 12 itu ramai banget kan. Kalau sudah dipecah di sini kan sudah agak lumayan. Ini tembus sana ya? Iya. 3 kilo paling. 4 kilo. Di BPN itu. Setelah BPN kan ada jalan. Oke. Jadi kalau secara umum Pak, warga sini ya karena berangkatnya juga dengan sukarela, di sini juga sepertinya difasilitasi pemerintah dengan sedemikian rupa begitu ya. Iya. Kalau secara umum pastinya mereka ya senang kali Pak Nji. Wah, senang banget Mas. Gitu. Nah, kalau apalagi kalau waktu sudah motong karet pertama itu Mas. Tahun 87 nih. Nah, 87, 8 sampai 80 lah. Itu kan getahnya masih banyak-banyaknya. Hampir setiap orang ke Jawa. Oh, gitu Nji. Iya. Kalau di sana wah orang Sumatera udah enak. Kenapa kamu dulu nggak ikut? Iya. Malah dia tuh merasa rendah diri dia. Di Jawa gitu, itu. Jadi minder malah. Iya betul memang. Lah kalau ke Jawa itu pasti semuanya yang dikasih uang, pasti ninggali. Kalau orang mesti orang mana saja Mas. Pokoknya kalau orang sini ke Jawa itu banyak uangnya habis. Kita yang ninggalin lah ya. Paling ke sini itu tinggal ongkos untuk jalan saja. Oke. Rata-rata gitu. Kenapa yang ingin Pak Karno sampaikan ke Pak Harto? Betul Pak Karno pula namanya ini. Sama seperti presiden yang pertama. Iya. Ya, sangatlah terima kasih pada Pak Harto. Waktu itu memang waktu itu Pak Harto suatu presiden yang sangat disegani seluruh dunia. Dan programnya itu sangat-sangat menyentuh pada masyarakat, khususnya ya orang transmigrasi itu semuanya bisa tercapai apa yang jadi dikatakan. Kalau dibandingkan hidup di Jawa lebih meningkat 5 kali lebih mungkin lah. Di sini aja. Kalau di Jawa belum mungkin bisa menguliahkan anak, tapi kalau di sini semuanya bisa kuliah anak. Rata-rata anak kuliah semua aja. Kuliah semua. Oke, ya matur nuwun Pak Karno cerita-ceritanya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi untuk khususnya generasi muda ini bisa jadi gambaran ya seperti apa ceritanya Rimbo Ilir
dulunya. Jadi juga kita terima kasih Mas. Jadi apabila ada kurang lebihnya ya namanya manusia biasa wajar ya Mas ya. Jadi mohon maaf saja atas kedatangan Mas Heru di sini. Aku mengucapkan terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.